Saudara mahasiswa, kita bertemu lagi di modul 4. Pada modul 4 ini, kita akan memperdalam pembahasan tentang relasi kekuasaan dan nilai-nilai budaya yang menjadi pendorong terjadinya korupsi. Pada kegiatan belajar 1, Anda akan diajak untuk memahami berbagai model relasi kekuasaan yang menjadi penyebab subur dan langgengnya korupsi di berbagai institusi pemerintahan. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, Anda juga diajak untuk memahami bagaimana budaya korupsi terbentuk dan mengakar di masyarakat, sehingga melahirkan norma-norma yang dianggap wajar dalam melakukan berbagai tindakan sosial yang terkategori korupsi. Saudara mahasiswa, ada 2 model relasi kekuasaan yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama adalah model kekuasaan yang bersifat relasional, dan kedua adalah model kekuasaan yang didasarkan atas hierarki birokrasi. Marilah kita bahas model relasi kekuasaan yang pertama, yaitu model kekuasaan yang bersifat relasional. Kekuasaan tidak selalu dikaitkan dengan hierarki jabatan formal, melainkan dapat tersebar dan terbentuk secara informal melalui interaksi di tempat kerja. Sebagai contoh, seorang karyawan senior yang tidak memiliki jabatan struktural atau tidak berada di jajaran pimpinan, tetapi memiliki pengaruh besar yang seringkali berperan sebagai mentor bagi para karyawan junior. Melalui model kekuasaan yang bersifat relasional ini, maka korupsi dapat dilakukan oleh sesama karyawan di instansi pemerintahan. Bentuk-bentuk korupsi dengan model kekuasaan yang bersifat relasional dapat berupa korupsi skala kecil, disebut juga dengan istilah petty corruption, seperti pungutan liar, pemotongan uang perjalanan dinas, penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memainkan harga barang atau pengadaan, suap atau gratifikasi, hingga dapat melibatkan kerugian negara yang cukup besar. Adapun model kekuasaan yang didasarkan atas hierarki birokrasi sangat memungkinkan terjadinya praktik korupsi, di mana struktur birokrasi yang kaku dan berjenjang menyebabkan terjadinya loyalitas yang tinggi dari para bawahan. Praktik korupsi di jajaran birokrasi pada akhirnya dapat berjalan sebagai sebuah kewajaran, karena ketundukan serta ketaatan bawahan pada perintah atasan yang sulit ditolak. Bentuk-bentuk korupsi dengan model kekuasaan atas hierarki birokrasi dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi, mulai dari tingkat menteri hingga bupati di berbagai wilayah di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang didasarkan atas hierarki birokrasi dapat berupa nepotisme, patronase, klientelisme, dan penggunaan mesin politik untuk melanggengkan posisi elit-elit penguasa. Saudara mahasiswa, selain relasi kekuasaan yang dapat melanggengkan korupsi, istilah budaya korupsi juga menjadi bagian yang diperbincangkan oleh masyarakat ketika membahas bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para koruptor. Mengapa korupsi dapat dianggap sebagai budaya? Marilah kita lihat praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Apakah betul korupsi sudah menjadi budaya dan dipertahankan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan, namun masih tetap serakah? Mari kita tengok kembali kasus-kasus korupsi yang terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, dan masa setelah reformasi. Korupsi yang dilakukan oleh para elit birokrasi dan politik sejak masa lampau memang sudah lama ada, dan modusnya juga semakin berkembang. Dalam konteks ini, seolah-olah masyarakat sudah apatis atau tidak peduli terhadap ulah para koruptor. Dengan demikian, budaya korupsi merupakan kondisi di mana korupsi tidak lagi dipahami sebagai suatu penyimpangan. Sebaliknya, korupsi menjadi praktik yang berulang, diterima, dan direproduksi secara kolektif. Saudara mahasiswa, kini kita beralih ke pemahaman tentang toleransi korupsi. Toleransi korupsi adalah kondisi di mana masyarakat mengalami pergeseran perspektif dalam memandang korupsi. Artinya, korupsi dianggap bukan lagi hal yang menyimpang atau mengandung unsur pidana, tetapi menjadi sesuatu yang biasa saja, sama dengan tindakan sosial atau perilaku lain yang dianggap wajar dan normal.
Toleransi korupsi merupakan tahap lanjut yang menjadi imbas jangka panjang dari normalisasi dan budaya serta norma koruptif. Kondisi ini bersifat destruktif karena memungkinkan terjadinya perubahan perspektif dalam masyarakat, di mana individu telah mentolerir tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya maupun orang lain. Saudara mahasiswa, kini kita semakin paham mengapa korupsi cukup sulit untuk diberantas. Secara sosiologis, korupsi dapat dikatakan telah mengakar dalam tataran relasi kuasa dan birokrasi kekuasaan, serta ditunjang oleh budaya korupsi, serta norma-norma sosial yang meneguhkan terjadinya toleransi terhadap berbagai bentuk tindakan koruptif. Namun demikian, bukan berarti korupsi tidak bisa dicabut akar-akarnya dan diberantas hingga tuntas. Perlu ada upaya yang sistematis dan terstruktur, disertai dengan penanaman nilai-nilai budaya anti korupsi. Untuk hal tersebut, akan kita bahas di modul-modul selanjutnya. Selamat belajar dan semoga Anda sukses mempelajari modul 4 ini. Terima kasih.